berbuka bersama kegiatan ini supaya lebih berkah. Kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Insyaallah untuk kajian pada malam hari ini materinya tentang fikih ya. Silakan melanjutkan minggu yang kemarin atau bulan kemarin ya, karena pengajiannya 1 bulan sekali untuk fikih. Kita lanjutkan sekarang dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz yang bersilakan. Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il tabarakal-ladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian yang milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam dakwahnya hingga yaumil akhir. Kita bermohon kepada Allah SWT semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu, memberikan rezeki pemahaman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah sekalian, melanjutkan pada pembahasan pertemuan sebelumnya terkait dengan sholat berjamaah, ini tentang sholatul mufradi khalfas shaf, sholat sendirian di belakang shaf. Apa yang dimaksud dengan sholat sendirian di belakang shaf? Jadi man kabbara lis-salati khalfas shafi thumma dakhala wa adraka fihi ar-ruku' ma'a al-imam sahhat salatuhu. Barang siapa yang dia bertakbir untuk salat di belakang shaf, kemudian masuk dan mendapatkan di dalamnya rukuk bersama dengan imam, maka sahlah salatnya. Wa an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraka'a qabla an yasila ila as-saff fadakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala zadaka Allahu hifzan wa la ta'ud. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud dan Nasa'i. Ini dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW sedang sholat dan Abu Bakrah ini beliau ketinggalan dan mendapatkan Rasul sedang rukuk. Kemudian faraka'a qabla an yasila ila shaf. Abu Bakrah ini kemudian beliau rukuk sebelum sampai di shaf. Kebayang Bapak? Rukuk sebelum sampai di shaf. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu diingatkan oleh
bersabda, "Zadaqallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambahkan kepada engkau karena semangatmu, wala ta'ud, tapi jangan diulang lagi. Jadi karena buru-buru imam udah ruku, takut ketinggalan satu rakaat, belum sampai shaf tapi udah, berarti sambil berjalan itu sambil takbir. Ya, tinggal berapa langkah sambil jalan Allahu Akbar. Karena memang ini Pak, ada orang takbir pertama langsung ruku, itu gak boleh. Takbir pertama itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu takbir untuk ihram, Allahu Akbar. Baru kemudian takbir intiqal. Takbir setelahnya adalah takbir intiqal, itu adalah takbir berubah dari posisi sebelumnya. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan posisi berdiri ke ruku, posisi berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, duduk ke sujud, dari sujud berdiri. Itu namanya ada takbir, semuanya takbir, namanya intiqal. Kata Rasulullah, "Zadaqallahu hirsan wa la ta'ud." Jangan diulang lagi ya. Berarti dalam kondisi seperti ini, para ulama menjelaskan bahwa Rasul kalimat kata la ta'ud itu maknanya bukan berarti kemudian bahwa sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Rasul mengawali dengan zadaqallahu hirsan. Semoga Allah SWT menambahkanmu karena semangatmu, tetapi jangan diulang kayak begitu lagi. Kalimat kata jangan diulang kayak begitu lagi. Para ulama menyebutkan tentang kemakruhan saja, tidak kemudian tidak mengesahkan sholatnya, tetap sah sholatnya. Sah Pak ya, hanya makruh saja. Jadi Bapak kalau misalnya pakai motor, udah sampai sini pas pintu udah ruku, betul sambil Allahu Akbar sampai shaf langsung ruku. Ya, sesekali saja kata Rasul. Jangan diulang lagi, sekali aja ya. Ya, jangan diulang, besok lagi diulang lagi, besok lagi diulang lagi. Ya. Wa amma man shalla munfaridan 'ani shaf fa innal jumhur yara sihhata salatihi ma'al karahah. Sementara jumhur ulama berpendapat kalau orang, mohon maaf, shaf yang pertama sudah penuh, yang kedua masih kosong. Shaf yang kedua masih kosong. Shaf pertama sudah penuh, Bapak nggak bisa masuk nyempil ke shaf yang pertama. Sementara tinggal sendirian Bapak di belakang. Para ulama berpendapat bahwasanya wa amma man shalla munfaridan 'ani shaf. Kalau orang sholat sendirian di belakang shaf, sendirian saja, maka indal jumhur ya rasihha sholatihi ma'al karahah. Sah sholatnya namun makruh hukumnya. Ini indal jumhur. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia sah sholatnya tetapi makruh sholatnya. Nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau narik dari depan ke belakang? Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Hammad wa Ibnu Abi Layla wa Waqi' wal Hasan. Al-Waqi' ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Wal Hasan bin Salih An-Nakhai wa Ibnu Mundhir, man shalla rak'atan kamilatan khalfa shaf batalat salatuhu. Dari pendapat tadi Pak sekalian. Dari apa? Dari ulama-ulama tadi. Barang siapa yang sholat rak'atan kamilatan khalfa shaf batalat. Kalau dia mendapatkan dalam sholatnya ya, itu hanya sendirian saja di belakang shaf, tidak bergabung dengan shaf depannya, sendirian saja, maka batallah sholatnya. Batal sholatnya. Nanti biar nggak bingung Pak ya. Ini saya bacakan semuanya, saya hanya membacakan saja. Ini pendapat ulama.
sah illa Nasai, kecuali Nasai saja. Kata Rasul ini bisa mengatakan Rasulullah melihat ada seorang yang dia sholat di belakang shaf sendirian. Ya. Maka kemudian Rasulullah fa'amarahu ayyu'ida sholat. Maka kemudian Rasul memerintahkan agar dia mengulang lagi sholat. Dalam lafaz Imam Ahmad berkata, Su'ila Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW tentang rajulun sholat khalfa shaf wahdah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana hukumnya orang yang dia itu sholat sendirian di belakang shaf sendirian, tidak ada temannya. Maka kata Rasulullah, yu'idus sholat, dia harus mengulang sholatnya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hasanah hadzal hadis. Hadis ini adalah hadis kedudukannya hasan. Wa isnad Ahmad jayyid, dan isnadnya dari Imam Ahmad jayyid, baik, bagus. Demikian juga dari Ali bin Saiban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi fa waqa'a hatta insarafa ar-rajul fa qala istaqbil salataka fala salata lil munfarid khalfa as-saff. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi. Berkata Imam Ahmad, ini adalah hadis hasan. Apa kata Rasul ketika beliau melihat seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf? Setelah Rasulullah berbalik ke belakang, beliau mengatakan kepada laki-laki tadi, istaqbil sholatak, kembali kamu ke sholatmu, maksudnya ulangi lagi. Maka tidak ada sholat bagi seorang yang sendirian di belakang shaf. Tenang Pak ya, tenang. Tenang, nanti ada pendapat yang memperbolehkan, yang mengesahkan. Sebagaimana di awal Pak ya, makruh tadi, sah tetapi makruh. Wa tamassaka al-jumhur bi hadits Abi Bakrah. Qalu bi annahu ata bi ba'd as-salati khalfa as-saff wa lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adati fa yahmil al-amra bil i'adati ala jihati an-nadbi al-mubalaghatan fi al-muhafadhati ala ma huwa al-awla. Ini terkait dengan kemudian beberapa pendapat dari hadis Abi Bakrah tadi, bahwa sesungguhnya ata bi ba'd as-salati khalfa as-saff, datangnya sebagian orang yang dia sholat di belakang shaf sendirian, Rasul lam ya'muruhu an-nabi li'adatihi, Rasul tidak menyebutkan untuk mengulang kembali, dan perintahnya itu lebih kepada perintah sunnah dalam ketika yu'idus sholat, ulangi sholatnya. Itu para ulama menjelaskan, ini pendapat beberapa ulama, bahwa makna kata yu'idus sholat, ulangi sholatnya, itu adalah jihadin an-nadbi. Itu lebih orientasi, tujuannya adalah, maksudnya adalah sunnah, bukan sebagai syarat tidak sahnya dan tidak diperbolehkannya. Maksudnya kalimat kata ulangi lagi, ya, kata yu'idus sholat, ya, itu ditangkap oleh sebagian ulama sebagai perintah sunnah, bukan wajib mengulang. Ini dari beberapa pendapat yang lain. Sementara terkait dengan tadi Pak ya, yaqifu min munfaridan wa yukrahu lahu jadbu ahadil wa qila yajri wahidan min as-saffi 'aliman bil hukmi ba'da an yukabbira takbiratal ihram fa yustahabbu lil majdub muwafaqatuhu. Kalau misalnya orang yang
dia ketinggalan dan kemudian tinggal soft kedua kosong, satu dia sendiri, lalu kemudian dia menarik, kalau dia sendiri dia menarik orang yang ada di depannya, maka orang yang ada di depannya itu ya disunahkan dia menerima tarikan dari orang yang ada di belakangnya. Hanya saja terkait dengan hal ini termasuk yang dimakruhkan sebagian ulama. Jadi kalau kita kalau mau ambil pendapat yang pertama, Bapak sekalian, bahwa jumhur ulama berpendapat bahwasanya sah sholatnya, hanya makruh kalau sendirian di belakang. Jadi hanya sendirian saja. Ya, jadi seakan-akan orang sedang sholat berjamaah tapi kok sendirian, nggak ada temannya. Makanya suruh cari teman. Baik, Bapak sekalian, itu terkait dengan salatul mufrad khalfas shaf. Selanjutnya tasbihus sufuf wa saddul furaj. Ini terkait dengan lurus dan rapatnya shaf dalam sholat berjamaah. Bapak sekalian, yang seringkali disampaikan oleh imam ya. Ketika imam mau memimpin sholat berjamaah, suka menyampaikan istawu atau sawu sufufakum fa inna tasbihus saffi min tamamis sholat, luruskan shaf kalian ya. Nah, ini perintah tersebut ini termasuk yustahabbu lil imam ayyamura bi tasbiyatis sufuf. Disunahkan imam itu memerintahkan agar meluruskan shaf. Wasaddil khalal qabla dukhuli fi shalah. Saddil khalal itu rapat, jangan sampai ada renggang-renggang gitu. Tapi rapat dan renggangnya ya mohon maaf, tidak sampai menjadikan orang yang berdiri itu sulit untuk bergerak. Berikan ruang yang lebih, yang tidak terlalu sulit orang untuk bergerak, namun juga jangan terlalu renggang. Ini termasuk yang disunahkan. Nah, mohon maaf, yang pakai kursi Pak ya. Sempat pakai kursi. Lurusnya itu pakai lurus kaki atau lurus badan. Ya, yang diperintahkan kalau orang duduk, mohon maaf, kalau saya dulu berdiri, kan kalau orang duduk itu pantatnya di belakang, supaya kakinya di depan toh. Yang disuruh lurusnya apa? Kalau posisinya dia tidak turun naik, maka badan itulah sebagai standar lurusnya. Badan itu lurus, ya, badan, walaupun kaki ada di depan. Jadi badannya lurus dengan itu bagi yang duduk, gitu Pak. Jadi mohon maaf ya Pak, luruskan, ya luruskan dengan posisi duduknya itu ya. Nah, itu terus begitu. Sampai di sini. Jadi itu namanya sawu, itu kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Cuman kata Pak Imam nggak pernah suruh ke depanan. Ketua nggak berani kan. Suruh maju, suruh lurus. Ketika posisi seperti itu, mau duduk di mana saja, mau di sini kosong, jalan ke sini, mau di sana, mau di sini, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena shaf belakangnya tak terganggu. Tidak terganggu. Jadi bisa mau di belakang imam sekalipun,
Bahkan nanti terkait dengan siapa yang diperintahkan di belakang imam, yang dekat dengan imam. Ya. Misalnya orang yang alim diperintahkan untuk dekat-dekat dengan imam. Cuman kalau pengen buru-buru ninggalin imam, kadang-kadang imam zikir ditinggalin nggak enak. Ada yang saya nggak enak ninggalin imam lagi zikir lagi pas puasa kan, pengen udah lapar tapi imamnya zikirnya agak panjangan, dia mau ninggalin kasihan tinggal sendirian. tapi kok zikirnya lama, jadi serba ribut gitu. Ditinggalin nggak enak, ngikutin terus udah lapar pengen makan. Guys, berarti siapa yang harus ngerti, Pak? yang harus ngerti siapa? Sebetulnya yang paling harus ngerti itu imam. Kenapa? Pemimpin itu harus lebih mengerti. Kalau makmum mah, kalau udah mulai takbiratul ihram sampai salam tuh dia harus ngikutin apa yang dilakukan oleh imam. Nggak boleh dia protes-protes. Mau protes juga ya. Nggak boleh. Ya. Batuk-batuk gitu. Nggak boleh protes. Jadi harus ngerti ya. Maksudnya yang harus paham, yang harus memiliki atau bijaksana ya. Bijaksana itu memang pemimpin, Pak. Pemimpin itu yang dituntut bijaksana. Kayak misalnya Pak Presiden membuat kebijakan. Yang suruh bijaksana itu kebijakan Pak Presiden atau yang menerima kebijakan. Tolong dong rakyat bijaksana dong dalam menerima keputusan Presiden. Misalnya, siapa yang dituntut bijaksana? Presiden. Pimpinan itulah yang harus bijaksana. Tapi kalau sudah ditentukan kebijakan, ya rakyat tinggal kemudian ikuti kebijakan. Ya. Walaupun kebijakan itu, ya tadi imam misalnya dalam sholat misalnya harus bijaksana imam. Tapi ternyata kok imamnya nggak bijaksana, makmum nggak boleh protes, ngikutin aja. Mau belum selesai mohon maaf Pak, kita belum selesai bacaannya, imam sudah bergerak, segera bergerak. Allahu Akbar, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam udah Allahu Akbar, segera Allahu Akbar. Kita baru subhana rabbiyal azim, sallallahu liman hamidah. Kita baru Rabbana Allahu Akbar. Ada juga yang sampai kita Rabbana walakal hamd. Terus lanjut lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita udah selesai tuh Pak. Si imam belum juga sujud, masih berdiri juga. Terus kita ngapain Pak? Lama banget ini. Lupa apa gitu. Ya nggak usah kasih apa-apa, biasa aja. Mungkin imamnya lagi memperpanjang. Atau ketika sujudnya kita udah subhanallahil a'la wa bihamdi subhanallahil a'la wa bihamdi subhanallahil a'la wa bihamdi. Kita udah 3 kali, imam juga belum Allahu Akbar. Tungguin aja. Tungguin. Jadi jangan misalnya gitu ya. Kenapa? Karena saat kita menjadi makmum, ya sudah, kita harus nurut apa yang dilakukan. Baik Pak sekalian, ya ada yang mau ditanyakan? Saya kasih ruang waktu ada 3 menit, 4 menit, 13 menit, banyak kan?
Kan biasanya kan jarang-jarang. Imam. Oh imam. Bapak imam. Mengenai ini Ustaz, ini kan agak ini juga agak riskan juga pertanyaannya nih. Soalnya ketika hidup memimpin sholat di masjid dan memimpin sholat tuh beda ininya. Jadi banyak masukan, banyak nasihat, banyak teguran. Nah, mungkin ini bisa dijelasin lagi sama Ustaz. Soalnya kan Ustaz kan sebagai guru kami di sini mengenai posisi imam, posisi makmum seperti apa tadi. Yang pertama Ustaz, yang pertama untuk gerakan takbir. Untuk gerakan takbir di kala sholat itu gerakan dulu apa takbir dulu Ustaz? Untuk posisi imam ya. Untuk posisi imam. Yang kedua Ustaz. Terus yang kedua untuk sujud Ustaz. Karena kalau sujud terakhir itu agak lama Ustaz. Sebab dasarnya itu disunahkan untuk berdoa di sujud terakhir. Jadi apakah boleh lebih lama? Apakah hanya berdoa sekedar saja atau gimana? Terus yang ketiga apa gitu? Mengenai ini Ustaz, posisi imam ketika memberi saran kepada makmum. Apakah harus berjalan imam mengingatkan digeser badan makmum tersebut? Sedangkan maaf Ustaz agak segan untuk nyuruh geser pun itu menyuruh apa untuk bawa batu sulit. Nah, 3 itu aja Ustaz. Terima kasih. Tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Yustahabu an yarfa' yadayhi fi arba'ati halat. Disunahkan mengangkat tangan dalam 4 hal ya. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Berkata Ibnu Mundhir, la yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi idza iftataha as-shalah. Bahwa tidak ada khilaf para ahlul ilmi, para ulama terkait dengan mengangkat tangan saat mengawali membuka salat dalam saat takbiratul ihram. Hanya saja perbedaannya adalah kapan mengangkatnya. Kapan mengangkatnya? Yang pertama, diperbolehkan yarfa' yadayhi, mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, bersama dengan takbirnya. Bersamaan ya. Jadi ketika mengatakan Allahu Akbar itu boleh. Cuman ada yang takbirnya lama, ada yang takbirnya cepat. Sebetulnya yang diperbolehkan itu takbir lama panjang atau takbir cepat. Karena takbirnya yang pertama takbiratul ihram dengan takbir intiqal secara lafaz itu tidak berbeda. Contoh, mohon maaf, kebanyakan orang ketika takbiratul ihram yang pertama itu lebih panjang dari takbiratul intiqal. Intiqal itu yang apa ya? Yang pindah. Ya contoh misalnya saya berdiri ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, panjang kan Pak ya?
berdua kan Allahu Akbar. Sebetulnya kalimatnya itu sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya yang membedakan memang yang pertama takbiratul ihram masuk dalam rukun min arkanis shalah. Masuk daripada rukun salat. Yang istiqomahnya tidak masuk dalam rukun takbiratul intiqalnya. Ya. Kenapa? Karena biasanya membarengkan dengan niat. Ya. Apalagi kalau yang 4 rakaat kan jadi lama, 4 rakaat. Jadi ada yang tadi raf'ul yadain muqarinan li takbiratul ihram. Jadi ini menyangkut berbarengan. Kemudian ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasai dan Abu Dawud juga meriwayatkan hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibaihi aw qariban min dzalik. Jadi Rasulullah ketika Allahu Akbar berbarengan Allahu Akbar dan sampai kemudian tangannya itu ya dalam riwayat yang terakhir tadi disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya tangan Rasulullah itu sampai kemudian rata dengan pundaknya. Nanti dalam riwayat yang lain sejajar dengan telinga, jempol. Wa amma taqaddam raf'il yadaini ala takbiratul ihram faqad jaa'a 'an Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yakuna bi jadbi mankibaihi thumma yukabbir. Ada juga diangkat tangannya dulu baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Jadi misalnya Allahu Akbar. Angkat tangannya dulu sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bi jadwi mankibaihi thumma yukabbir. Ngangkat dulu baru kemudian yukabbir. Thumma yukabbir. Kemudian bertakbir. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dibenarkan semua. Ya, mau bareng tangan dulu. Ya. Atau takbir dulu. Takbir dulu juga. Waqad jaa'a fi hadits Malik bin Juwairis bilafdhin kabbara summa rafa'a yadayhi. Rawahu Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bahwasanya kabbara summa rafa'. Allahu Akbar. Nah, sekarang tinggal dibiasakan saja, jangan ganti-ganti. Kalau udah imam misalnya Pak Bayu udah kebiasaannya berbarengan, jangan diganti. Biar makmum itu apal. Jangan ketiga-tiganya diamalin, nanti bingung makmum. Kok kadang-kadang takbir dulu, ya baru angkat tangan. Ini angkat tangan dulu, baru takbir. Besok lagi bareng, bingung. Satu aja amalin, biar apal. Makanya kalau enaknya kalau imam satu itu Pak, kita apal di sini. Oh, kalau takbirnya selesai, ya berarti dia sudah rukuk misalnya. Ada juga yang mohon maaf takbirnya, mohon maaf ada sebagian ulama yang berpendapat takbir intiqal itu tidak boleh setelah kita sudah berubah baru kemudian Allahu Akbar. Kayak misalnya Allahu Akbar. Tetapi Allahu Akbar yang takbir intiqal itu harus
berseberangan. Allahu Akbar. Nah, sampai ada sebagian ulama membahas terkait dengan takbiratul intiqal itu tidak boleh karena kalimat intiqal berpindah gerakan, bukan saat kemudian sudah berada pada posisi dia sudah rukuk baru Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud begitu. Allahu Akbar. Ada yang sampai membahasnya sebagian ulama, jangan karena kenapa? Karena intiqal itu adalah berpindah. Berpindah. Wah, ini satu. Yang kedua, meluruskan. Meluruskan dia. Meluruskan itu sebetulnya gini. Rasul itu sampai turun ke ini adalah ketika tidak lurus, bukan karena kurang rapat. Kalau kurang rapat bisa dikatakan Rasul masih agak kayak misalnya kurang rapat sedikit gitu. Itu enggak. Maka saddul khalal. Rasul yang mengatakan saddul khalal. Ya. Jangan buat renggang, agak rapat. Tapi ketika misalnya beliau turun ke shaf itu adalah ketika ada seorang sahabat yang dia terlalu maju ke depan sehingga kemudian didorong, diluruskan oleh Rasul sehingga kemudian lurus. Ya kalau sekarang ya mohon maaf, nggak usah harus turun ke sana. Cukup Pak, ya luruskan, shaf lurus. Nanti ada yang bersih. Pak, tolong perutnya enggak ditata. Kalau saya dengan Pak Syafi'i nanti saya didorong-dorong terus perut saya. Nah, perut saya besar, Pak Syafi'i kecil. Kenapa harus rata? Tapi lurus badannya ya. Belakangnya kan bukan depannya. Yang lurus itu. Ada Kalau perutnya buncit kan nggak bisa. Bukan. Ketika orang itu ada yang mau. Iya. Lurus. Ya, belakangnya sudah. Tumitnya. Iya, tumitnya. Kalau perut bunyi susah tapi. Tapi emang pernah Rasulullah itu sampai mendorong dada. Kenapa? Dia agak mengedepankan. Dia dorong. Jangan berlebihan. Kan yang diperiksa sama Rasul itu kan softnya itu bukan belakang sebenarnya. Oh, belakangnya lurus ya, lurus ya. Tapi memang pas depannya. Jadi kelihatan maju saja, bukan berarti kemudian ya kalau perut memang dasarnya buncit ya nggak bisa didorong-dorong. Asli. Belum lagi apa tadi? Belum selesai. Oh, sujud terakhir boleh lama. Iya, padahal tadi saya waktu 13 menit ya. Insya Allah nanti bulan depan. Iya. Bulan depan kita kasih 20 menit. Saya cuma mukadimah aja. Nanti silakan kita seri tanya jawab aja. Sujud terakhir memang disunnahkan panjang, tetapi jangan terlalu panjang sekali. Lebih panjang dari yang sebelumnya silakan. Tapi jangan terlalu lama. Terutama yang tadi, terutama karena berjamaah. Kalau sendiri silakan, mau panjang pun silakan. Tapi jangan sampai kelamaan karena wallahu a'lam. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita Bapak Ustaz Darwis dan kepada para jamaah yang sudah bersama-sama mengikuti pengajian ini pada malam ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan istighfar dalam doa kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum